Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh iya. Sampurasun. Ini contekan BAP-nya tertinggal di meja. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran rekan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang selalu memberikan panduan dan arah dalam berbagai langkah melakukan konsolidasi kelembagaan, konsolidasi culture terhadap upaya melakukan pembangunan perwujudan masyarakat yang gemah ripah repeh rapi. Saya ucapkan selamat datang, saya mohon maaf tadi terlambat kepada Bapak Jaksa Agung Muda Intelijen Republik Indonesia. Jabatannya ada dua, ada jaksa, ada yang mudanya. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Rektor IPDN yang mengundang saya di sini. Kemudian ini juga sahabat saya sebagai Ketua DPD IKAPTK Jabar, Kang Didi, terima kasih. Pak Kajati, terima kasih dengan Pak Kajati. Kemudian teman-teman dari BJB, kemudian juga para alumni dari IPDN yang kebetulan bekerja di Provinsi Jawa Barat. Ada yang jadi sekda, ada yang jadi asisten, ada yang jadi kepala badan, kepala dinas. Tanggapannya ada, bagaimana alumni IPDN kerja di Pemda Jabar? Ya ada dua, ada yang pintar, ada yang kurang pintar. Maksudnya kurang pintar dapat jabatan, semuanya pada pintar-pintar. Saya bicara tentang sinergitas daerah dengan dalam upaya melakukan seluruh kinerja konstruksi kita untuk mewujudkan masyarakat yang adil makmur. Sinergitas. Pertama, saya selalu ingin menyampaikan pada semua orang bahwa negara itu bukan komponen material yang tanpa ruh dan tanpa jasad. Ketika bicara Indonesia, itu sesungguhnya kita bicara daerah. Ini pemahaman kita negara di coupling. Satu ada pusat, dua ada daerah. Daerah dibagi tiga lagi. Ada provinsi, ada kabupaten kota, ada desa. Negara itu menurut saya cuma satu. Struktur kewenangan itu struktur konstitusional. Tetapi dari sisi kultur, negara itu ada 4 komponen. Negara itu adalah tanah, negara itu adalah air, negara itu adalah udara, negara itu adalah matahari. Itulah negara. Maka memahami rumusan negara dalam perspektif tradisi, dalam perspektif kebudayaan, maka dia memahami dalam sebuah keutuhan. Maka namanya tanah, air, udara, matahari, itu harus satu kesatuan. Maka satu kesatuan dalam pandangan orang Jawa itu disebutnya dengan papat kalima tunggal. Kalau perspektif orang Sunda, papat kalima pancer. Papat kalima tunggal, papat kalima pancer itu masuk dalam sistem keyakinan di mana manusia yang punya ruh masuk dalam sistem itu, maka masuklah dalam sangkan paraning dumadi. Sangkan paraning dumadi masuk pada kesempurnaan diri, manunggaling kaula Gusti. Dalam perspektifnya itu dikafirkan. Kenapa perspektifnya dikafirkan pada waktu itu? Karena berhadapan dua pemberontakan. Yaitu ada ketidakadilan dalam pengelolaan kenegaraan, ada sisa-sisa masyarakat yang dari Majapahit dianggap akan melakukan pemberontakan. Sehingga itu dianggap sebagai sebuah penyimpangan ajaran.
Tetapi sesungguhnya dia lagi mempraktekkan apa? Mempraktekkan bahwa antara Tuhan, jasad, ruh manusia, dan tanah airnya adalah satu kesatuan. Maka dalam perspektif leluhur, ini kan penting. Satu kesatuan itu dikasihlah 4 warna. Yang disebut dengan warna hitam, warna tanah, warna air. Itu adalah warnanya putih, kemudian warnanya udara, warnanya kuning, warnanya cahaya, warnanya api, warnanya matahari sebagai sumber api, warnanya merah. Lahirlah ajaran yang disebut dengan Trihite Karana. Dalam kaidah Sunda, lahirlah ajaran yang disebut Tritangtu Dibuana. Tritangtu Dibuana melahirkan 2 perspektif. Satu perspektif pemerintahan, Ratu Resi Prabu. Yang kedua ada Ratu Rama dan Resi. Yang kedua perspektif sebagai bangunan negara. Negara itu ada tanah, air, udara, dan mataharinya itu. Lahirlah dengan konsep tata ruang. Karena manusia ada pada sebuah ruang yang disebut dengan Tritangtu Dibuana. Gunung kudu kayan, lengkop kudu balongan, lebak kudu sawahan. Sebuah tekstur. Nah, kenapa dalam teknis operasional pengelolaan daerah itu mengalami distorsi? Kenapa? Perspektif sudut pandang kita menjadi salah. Sudut pandang yang harusnya bangunan negara itu diisi oleh spirit kultural yang berbasis energi lingkungan, yang berbasis energi leluhur, dirubah secara teknokratis dalam mazhab-mazhab pemikiran yang sesungguhnya bertentangan dengan kerangka dasar filosofi Pancasila itu sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Orang yang menghuni sebuah daerah tidak memahami spirit leluhurnya, tidak memahami spirit lingkungannya. Karena dia tidak memahami spirit leluhurnya, spirit lingkungannya, maka dia tidak adaptif. Karena dia tidak adaptif, kata orang Sunda, kaluhur tesirungan kahanap teu akaran. Nah, kaluhur tesirungan kahanap terakaran itu melahirkan apa? Melahirkan sebuah pohon yang bonsai. Pohon yang bonsai itu beringin yang seharusnya kokoh di hutan, dia bisa menjaga sumber air, dia bisa menjaga sumber ekologi, tiba-tiba ada pot di atas meja yang seharusnya dia menjaga beringin itu, hari ini menjadi dijaga. Yang seharusnya pohon kiara itu, saya nggak tahu bahasa pengetahuannya apa, dia berdiri di Gunung Tampomas, dirubah disimpan di atas meja. Yang dulu dia menjaga, hari ini dijaga. Apa keletihan? Ini implikasinya apa? Apa keletihan kita? Keletihan kita adalah dalam setiap hari mengeluarkan energi untuk ngurus sesuatu yang semestinya menjaga, menjadi dijaga. Gimana perspektifnya? Perspektifnya adalah basic keyakinan yang dulu disebut dengan animis dan dinamis dalam kepercayaan leluhur kita, karena ini lari ke pemerintahan. Itu berubah menjadi benda-benda yang menjadi ancaman. Saya contoh nih di Bandung, Sumedang, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, kemudian Kabupaten Bandung. Dulu seluruh gunung yang ada di sekitarnya adalah hamparan leuweung tutupan, hamparan leuweung titipan, hamparan leuweung awisan. Ini teknik leluhur dalam mengatur hutan. Kemudian hamparan leuweung garapan. Yang itu terhampar luas dalam pohon-pohon yang besar, dalam struktur yang sangat kokoh, melahirkan aliran Citarum, melahirkan berbagai aliran sungai yang membentang di seluruh wilayah Jawa Barat, yang dia dulu menjaga kita. Ketika tata ruangnya salah dalam membuat kebijakan, ketika negara tidak bisa menjaga seluruh reputasi alam yang menjaga kehidupannya, hari ini menjadi apa? Kita yang menjaga hutan.
Kita yang menjaga gunung. Kenapa? Keluarlah biaya yang dikeluarkan oleh dinas PU, dinas, kemudian keluar biaya lagi yang dikeluarkan oleh Bapeda, melakukan kajian, penelitian, keluar lagi biaya yang dikeluarkan oleh BPBD, mitigasi. Terus. Dan anggaran terbesar nanti pemerintah adalah anggaran untuk kewaspadaan terjadinya bencana dari seluruh lingkungan yang dulu menjaganya, hari ini menjadi harus dijaganya. Ini pertama. Nah, dalam perspektif itu, apa yang harus dibangun dalam karakter birokrasi kita, dalam sistem pendidikan kita, dalam menata calon birokrat masa depan adalah mengembalikan kembali praja dalam dua pikiran. Satu, pikiran yang bersifat kesemestaan, yang melahirkan kerangka berpikir yang bersifat filosofis, ideologis, historis. Yang kedua adalah membangun spirit teknokratik yang didasarkan pada apa yang menjadi kebutuhan dan tantangan masa depan. Ini dua hal ini. Kenapa saya ngomong tentang filosofis, kemudian tentang teologis, kemudian ngomong saya tentang historis? Karena saya baca sejarah. Kenapa? Nusantara tumbuh kokoh, umurnya berabad-abad, melahirkan barisan kearifan, kekuasaan yang didasarkan pada keyakinan dan semestanya, menjadi bangsa yang besar dan sejajar, bahkan lebih tinggi peradabannya dibanding dengan kerajaan lain di seluruh dunia. Itu dulu ketika apa? Ketika seluruh teologi teknokratisnya didasarkan pada nilai lingkungannya dan berhasil melahirkan sebuah sistem nilai kekuasaan yang umurnya sangat panjang. Di balik umur panjang itu, ini yang penting. Kerajaan itu umurnya sangat panjang, memiliki basic lingkungan, sosiokultural dan teologis yang berbasis lingkungan. Di balik itu adalah tetap memiliki kekayaan alam yang terjaga. Ini penting. 80 tahun kita merdeka. Keadilan dan kemakmurannya belum terwujud. Tapi kerusakan dan recovery yang dibutuhkan ke depan, serta hilangnya sumber daya alam, jauh melampaui berdirinya kerajaan yang hidupnya berabad-abad. 80 tahun Indonesia hidup, sudah menghisap kekayaan di negeri sendiri sangat besar. Ini problem. Amsterdam, Belanda menjadi kaya raya karena membangun perkebunan di kita. Kemudian berhasil menyelesaikan seluruh problem negaranya. Kita sudah merdeka, kok belum kaya juga? Di mana letaknya? Letaknya adalah di administrasi pemerintahan yang orientasinya kepuasan administrasi. Harusnya kepuasannya apa? Harusnya adalah kepuasannya publik. Kepuasan publik di mana? Di outcome-nya. Di benefit-nya. Birokrasi di kita di seluruh Indonesia, di Jawa Barat, di pikirannya apakah outcome dan benefit, output, outcome, dan benefit? Tidak. Di pikirannya adalah tukin. Hampir nggak ada saya menemukan idealisme tentang cita-cita besar. Apalagi negara berkemakmuran, nggak ada, sempit.
Obrolan yang dibicarakan dalam diskusi di antara mereka nggak pernah ngomongin bangsa ke depan, nggak pernah bagaimana menguasai, tidak pernah. Yang diomongin adalah tukin. Di era tukin ini, saya katakan, telah melahirkan degradasi birokrasi. Saya menentang ini jujur aja. Kenapa? Birokrasi bekerja tidak berorientasi output. Birokrasi bekerja berdasarkan aspek administrasi. Maka kinerja yang harusnya output-outkan dan benefit bagi publik cukup diganti dengan selfie dan tayangan video pendek. Perannya itu, tayangan video pendek. Nah, itu bedanya politisi menggunakan tayangan video pendek untuk membangun citra dirinya. Para birokrat membuat tayangan video pendek untuk melahirkan kepuasan para pemeriksanya. Degradasi material melahirkan daya pikir yang pendek, melahirkan bangsa tanpa arah. Birokrasi tanpa visi. Kenapa birokrasi tanpa visi? Karena dia tidak punya lagi ikatan historikal. Dia tidak punya lagi ikatan ideologi. Dia tidak punya ikatan filosofi. Kenapa? Badannya terpisah dengan buminya. Badannya terpisah dengan tanahnya. Badannya terpisah dengan airnya. Badannya terpisah dengan udaranya, dengan mataharinya. Penghormatan dengan sang merah putih hanya dipahami sebagai upacara dan bagusnya baris. Serta rapihnya pasukan. Bukan itu. Kenapa? Esensi negara, esensi visi negara, dan esensi keberhasilan negara itu adalah tergantung pada kuatnya ikatan ideologi. Maka, kalau bicara siapakah yang hari ini sangat konsisten menjaga tanah dan air? Yang masih konsisten adalah para petani yang tiap hari nyangkul di sawah. Menjaga tanahnya, menjaga sumber airnya, menjaga areal hutannya. Di luar itu adalah aksesoris tentang nasionalisme. Seperti sholat tanpa makna, berdoa tanpa isi. Ini perspektif. Perspektif ini itu lahir dalam tren penyusunan. Saya melihat sistem pengelolaan keuangan daerah itu terjebak dalam pragmatisme administratif dalam kegenitan teknologi informasi. Kegenitan itu melahirkan apa? Melahirkan sebuah kepuasan di depan layar gadget. Di depan laptop, di depan sistem, di depan aplikasi. Nah, apa yang lagi saya sorotin? Sudah semestinya kalau bicara tentang bagaimana penegakan hukum, bagaimana orientasi ke depan, perspektifnya kita rubah. Bahwa ada dua hal mungkin nanti Pak Jamitel dalam perspektif ke depan. Perspektif pengelolaan keuangan negara jangan hanya dipahami pada output. Tetapi tidak melahirkan outcome dan benefit. Saya memberikan contoh. Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat kegiatan. Kegiatannya adalah pendidikan dan latihan bagi para pejabat eselon 2, eselon 3 di seluruh Provinsi Jawa Barat. Menghabiskan anggaran 5 miliar. Menggunakan hotel, narasumber yang mumpuni, acara yang hebat. Tapi tidak melahirkan outcome apapun. Dibandingkan dengan membangun rumah rakyat miskin sebanyak 100 unit dengan biaya masing-masing 50 juta. Dalam pandangan saya, kegiatan pembinaan birokrasi itu adalah korupsi kultural. Artinya, secara administrasi tidak korupsi,
Secara hukum tidak korupsi. Tapi pikiran birokratnya menggeser pembangunan rumah rakyat miskin dibuatkan dalam kegiatan pendidikan yang tidak melahirkan apapun. Itu sudah menghamil hak-hak rakyat. Apa yang membuat kita tidak maju? Berpuluh-puluh tahun keuangan negara dihabiskan oleh kegiatan seremonial, perencanaan administrasi berbasis argumentasi yang melahirkan pemborosan keuangan negara yang itu tidak melahirkan efek apapun. Saya hanya akan memberikan sentuhan tentang birokrat. Di Provinsi Jawa Barat, seluruh birokratnya pasti setiap Senin upacara. Pasti mengikuti pendidikan kewarganegaraan, pendidikan kebangsaan, sifat patriotik. Tetapi para birokrat lebih senang memilih jabatan fungsional yang tidak beresiko, tidak berhadapan dengan publik, tidak berhadapan dengan audit, cukup menjadi tenaga yang memberikan telaah, karya ilmiah. Dan memilih berbondong-bondong masuk ke situ. Menghindari jabatan-jabatan struktural yang beresiko. Menurut saya, negara harus mulai memberikan tawaran, disodorin, pilih mana? Pilih jabatan beresiko, pilih jabatan santai. Yang milih jabatan santai sebaiknya mengundurkan diri. Kenapa? Dia sudah kehilangan jiwa patriotik. Dulu orang berperang melawan kolonial. Saya yakin orang ini kalau hidup di zaman kolonial akan ikut dengan kolonial dibanding mengambil resiko berhadapan dengan kolonial. Berapa Provinsi Jawa Barat mengeluarkan biaya itu? 1,9 triliun dalam setiap tahun. Untuk memberikan apa? Memberikan uang pada orang yang tiap hari sun pipi kiri, sun pipi kanan dengan istrinya. Duduk di kantor, santai, ngetik-ngetik, pulang lagi. Santai, ngetik-ngetik, pulang lagi. Kalau yang 1,9 triliun ini bisa kami manfaatkan. Selesailah problem pendidikan, selesailah problem kesehatan, selesailah problem infrastruktur. Bahkan 1,9 triliun ini kalau 10 tahun sudah 19 triliun. Dan ini sudah bisa menjadi investasi untuk anak cucu Jawa Barat ke depan. Saya yakin gak akan maju kalau polanya begitu. Nah, untuk itu sinergitas dengan jajaran penegakan hukum itu dimulai dari input. Inputnya di mana? Input anggaran itu harus mulai, saya selalu menyampaikan input anggaran harus didampingi oleh BPK. Ke depan bisa jadi input anggaran didampingi oleh APH, termasuk jajaran Kejaksaan Agung. Untuk apa? Melihat yang di-input ini kira-kira manfaat atau enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah input anggaran adalah pembahasan anggaran. Di pembahasan anggaran ini ada perspektif. Perspektifnya apa? Perspektif administratif, teknokratis harus mengakomodir perspektif politik. Bagaimana? Politiknya politik apa dulu? Politik yang bersifat kebutuhan publik, artinya seseorang dia menjadi wakil publik, maka dia harus mencerahkan publik. Maka dia berjuang untuk gedor meja rapat, meja paripurna, meja pembahasan. Karena apa? Karena publik yang diperjuangkan atau perspektif publik yang lain. Ini harus menjadi bagian. Nah, setelah itu adalah nanti sudah menjadi sebuah keputusan. Ada yang pengalaman berikutnya adalah percepatan. Di mana letak percepatan? Didampingi harus semua penyelenggara kegiatan itu memiliki keyakinan bahwa pijakannya benar, bahwa apa yang dilakukannya adalah benar, sistemnya benar, dikawal. Setelah percepatan, maka ada pengawalan berikutnya, yaitu output. Ketika menjadi output produk, maka perspektif audit dalam pandangan saya itu harus dirubah. Perspektifnya adalah bukan dibayar dulu termin baru diaudit. Diaudit dulu baru dibayar.
Kalau diaudit dulu baru dibayar, maka negara melahirkan pencegahan. Karena negara melahirkan pencegahan, maka perspektif korupsi tidak akan terjadi. Kenapa perspektif korupsi tidak akan terjadi? Karena upaya tindakan, kecenderungan orang melakukan penyimpangan sudah dipotong oleh sistem di mana audit menjadi dasar orang untuk melakukan pembayaran. Maka orang yang bayar juga tidak akan ragu. Dalam kerangka ini. Nah, untuk itu sinergitas seluruh jaringan pemerintah itu dalam satu sistem. Makanya trias politika di kita sesungguhnya bukan trias politika murni. Tetapi trias politika yang di sana ada unsur kerukunan, ada unsur kebersamaan, dan ada satu visi yang sama. Bahwa trias politika kita adalah trias politika tidak usah berbantah-bantahan, saling mencegah sejak awal untuk tujuan kemakmuran. Sebenarnya itu. Maka asasnya adalah asas musyawarah. Dulu orang menyebutnya dengan kalimat muspida, musyawarah pimpinan daerah. Sekarang namanya Forkopimda. Menjadi mitra konsultatif. Nah, ini yang menjadi bahan dasar. Bahan dasar ini akan melahirkan apa? Melahirkan percepatan pertumbuhan pembangunan yang bersifat adaptif dan berkemajuan yang berawal dari mana? Ada 3. 1, memiliki citra rasa masa lalu. 2, memiliki perspektif administratif yang bersifat kekinian. Yang ketiga, mengembangkan visi untuk masa depan. Kerangka acuannya adalah itu. Karena kerangka acuannya itu, maka tidak boleh apa yang menyebabkan birokrasi nggak cepat bergerak adalah kekakuan. Kapan birokrasi akan terasa kaku? Manakala punya pemimpinnya yang kaku. Kalau sudah punya pemimpinnya yang kaku, maka birokrasi akan berubah menjadi wujud administratif yang menghabiskan waktu dalam apel dan pengarahan. Ini penting. Selesai. Kalau sudah wujudkan apel dan pengarahan, ketika apel, siapakah yang paling rugi ketika apel? Yang rajin apel. Kenapa? Karena yang rajin apel itu sering kali menjadi tempat tumpahan pemimpin apel. Sedangkan orang yang tidak apel, yang paling enak, tidak berdiri, tidak dimarahin, tinggal di rumah. Tapi sepemimpin apel tidak memberikan tindakan yang nyata terhadap yang tidak hadir. Ngomel tiap hari, ini salah. Perspektifnya bukan itu. Perspektifnya adalah sistem. Karena perspektif setiap sistem maka SP1, SP2, SP3 berhentikan menurut saya. Kemudian yang berikutnya adalah produk-produk harus mulai dikontrol sehingga jangan juga merasa kecil hati pada sebuah kelembagaan di pemerintah provinsi manakala anggaran proyeknya nggak ada. Ya kenapa nggak ada? Karena dinasnya bukan untuk dinas proyek, tapi dinas melayani. Ini penting. Ini penting. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Ini sebagai pengantar nanti akan disempurnakan oleh Pak Jaksa Agung Muda Intelijen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.